Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Money from Crypto di segmen seruput kripto. Pagi ini tanggal 11 Maret tahun 2022 kita akan mengupdate kabar terbaru ya dari dunia cryptocurrency dari beberapa jam terakhir ya. Di sini kita lihat dulu dari market cap kripto atau kapitalisasi pasarnya. Bisa dilihat di layar turun sekitar 4,46% ya. Dan ini memang termasuk tinggi sekali turunnya. Karena ketidakpastian pasar dan situasi geopolitik sudah pasti, dan karena aksi beli ya dari trader, karena beberapa hari terakhir Bitcoin sedang bull run. Kalau kita lihat di peringkat 10 besar kripto di sini, Bitcoin turun sebesar 6%, cukup tinggi ya. Dan ketika Bitcoin turun sudah bisa kita lihat semuanya juga pasti akan turun ya. Nah, ini kecuali Terra Luna yang kita bahas di hari kemarin. Ini masih dia kuat untuk naik sekitar 0,3%. Selanjutnya datang dari Mana ya, atau Decentraland ya. Di Decentraland ini dia sejak bull run ya, bulan November lalu ya, dia dengan sedikit demi sedikit dan stagnan turun sampai 70% di level $2 ya. Jadi sekarang itu ditradingkan antara 2 sampai $3 ya di sini. Ya. Kalau kita lihat di sini, kalau bisa mempertahankan resistennya ya, si Mana ini kemungkinan dia akan breakout dan naik seperti itu. Jadi sejak ATH-nya pada 25 November lalu, Mana ini berada dalam tren turun yang stabil ya. Oke, selanjutnya kita akan melihat berita berikutnya ya. Ini datang dari Axie Infinity yang dilansir dari Cointelegraph. Axie Infinity ini menyumbang sekitar 2/3 dari transaksi NFT game blockchain ya pada tahun 2021. Ini sangat luar biasa sekali si Axie Infinity ini. Menurut laporan tuh dia sangat besar perannya ya. Sampai transaksinya itu sekitar 3,5 miliar dolar ya. Jadi di tahun 2021 itu transaksi NFT blockchain itu sekitar 5 miliar, dan 2/3-nya atau 3,5 miliarnya itu dikuasai oleh Axie Infinity. Kalau kalian belum tahu Axie Infinity itu, dia itu game kayak Pokemon itu ya. Nah, tapi dia itu masih 2 dimensi, diciptakan oleh game studio dari Vietnam ya, Sky Mavis. Mungkin itu sangat terkenal sekali ya di dunia kripto. Itu tahun 2018. Nah, NFT-nya ini dicetak dalam blockchain Solana. Ethereum ya. Kalau melihat tren yang seperti ini mungkin akan lebih booming lagi ya di tahun 2022, apalagi ada metaverse itu ya. Terus selanjutnya kabarnya datang dari Bessemer ya. Bessemer ini telah mengumumkan dia akan mendanai sekitar 250 juta dolar untuk teknologi
terdesentralisasi ya, dan dia akan meluncurkan DAO. Jadi Bessemer Venture ini adalah perusahaan modal Ventura ya, berbasis di San Francisco sana. Nah, pada hari Rabu kemarin atau 2 hari yang lalu ya, itu mengumumkan dana investasi sekitar 250 juta untuk pengusaha di ruang teknologi terdesentralisasi. Nah, dana tersebut itu memiliki fokus untuk uh, individu yang bekerja di kripto ya, kripto consumer gitu, atau untuk meningkatkan uh, adopsi teknologi terdesentralisasi di berbagai bidang seperti game, metaverse, infrastruktur Web3 atau yang lainnya ya. Contohnya itu untuk sebagai wallet, terus smart contract sama DeFi atau keuangan yang terdesentralisasi atau decentralized finance. Terus selanjutnya yang kabar ketiga ada dari CoinMarketCap ya. Dilaporkan ada dugaan penyerangan ransomware diekstradisi AS ke diekstradisi ke Amerika Serikat, yaitu besarnya sekitar 28,2 juta senilai Bitcoin ya, dia disita. Jadi itu seorang pria Kanada itu diekstradisi ke Amerika pada hari Rabu ya, 2 hari yang lalu ya, karena dia itu telah dituduh melakukan serangan ransomware pada tahun 2020. Jadi namanya itu Sebastian Van Horn. Dia baru 34 tahun dari Quebec, Kanada. Dia dituduh melakukan puluhan serangan ransomware antara April dan Desember 2020. Menurut Departemen Kehakiman Amerika sana. Jadi sekitar 28,2 juta dalam bentuk Bitcoin itu disita oleh pejabat Kanada ya pada awal 2021 sehubungan dengan penyelidikan yang dilakukan pada si Fahon tadi. Salah satu target si Fahon ini yaitu Universitas San Francisco ya. Dan si universitas ini telah membayar 1,1 juta dolar untuk mendapatkan kembali akses ke data mereka. Ini menurut Toronto Sun atau surat kabar di Kanada. Selanjutnya ada kabar dari Phantom ya. Phantom ini kan kurang baik ya citranya dulu-dulu itu. Dan sekarang malah ada kabar lagi bahwa Phantom Finance atau Phantom yang kita kenal FTM itu ya koinnya, dia terkena peretasan ini sekitar 2,6 juta Ethereum atau 2,6 juta dolar setara Ethereum ya. Nah, ini juga memberikan si Phantom ini mulai kecil ya kepercayaan dari holdernya karena berita-berita miring yang terjadi gitu. Nah, kita tahu bahwa ketika kita mau mendeploy project kita, security itu adalah hal yang paling penting sebetulnya di dunia kripto. Jadi tidak terburu-buru seperti itu. Jadi banyak sekali project di kripto itu yang karena terkejar deadline atau mungkin terburu-buru ingin diluncurkan, mereka lupa bahwa security yang mereka usung itu masih banyak sekali celah untuk para hacker mencuri dari platform mereka seperti itu ya. Maka dari itu mungkin untuk project-project baru sekiranya kalian harus lihat apakah dia itu memiliki audit yang baik
tentang security-nya ya, misalnya Certik dan segala macamnya. Jika kalian ingin berinvestasi di salah satu project koin atau token. Selanjutnya kabar dari Bitcoin ya. Nah, kalau kita lihat di sini Bitcoin untuk bulanan itu dia sudah swing gitu ya. Kemungkinan akan bisa bull run gitu. Jadi si Bitcoin ini disama-samakan dengan emas digital seperti itu ya. Pada tahun 2021 saja di kuartal terakhir kalau ada bull run itu ya, bahkan satu Bitcoin itu setara dengan 3,7 kilogram emas. Dan sekarang ketika berada di tahap resisten 39.000 ini aja setara dengan 2 kilogram emas. Itu nilai Bitcoin itu ya. Yang di sini ada support. Nah, kalau kita lihat chart dari seekingalpha.com ini, entry zone dari Bitcoin itu sekitar ini ya, area ini. Jadi ketika grafik ini terus berlanjut, maka kemungkinan si Bitcoin ini bisa breakout ya. Nah, di sini dia bergerak ke atas seperti itu. Selanjutnya ada kabar dari Metaverse ya. Kalau kita biasanya minjam uang itu ke teman atau ke saudara atau ke bank, nah di Metaverse nanti atau di dunia kripto kalian tuh bisa meminjam uang hanya dari rumah gitu ya. Nah, salah satu platform lending atau peminjam kripto itu adalah YouHodler ini. Nah, dari YouHodler ini kita dapat mengambil pinjaman ya, meskipun hanya di rumah. Nah, sektor pinjaman berbasis blockchain ini sangat populer sekali dengan decentralized finance itu mencatat bahwa pinjamannya itu bahkan mencapai miliaran dolar ya. Karena kemampuannya itu untuk memberikan pinjaman dengan teknologi blockchain atau cryptocurrency. Nah, sekarang Metaverse itu langkah selanjutnya itu nggak hanya dalam interaksi digital tapi juga dalam industri pinjaman. Nah, si YouHodler ini bisa memfasilitasi hal itu. Jadi nanti mungkin bank-bank yang biasa kita kenal itu bisa saja mendirikan kantor di Metaverse seperti itu ya. Jadi untuk pelayanan dan segala macam itu nggak diperlukan lagi kita datang ke bank gitu. Jadi kita bisa datang ke kantor Metaverse mereka seperti itu. Dan kita akan dilayani layaknya kita seperti datang ke sana. Kalau sekarang sih Metaverse-nya mungkin belum pakai itu ya, seperti alat-alat Oculus-nya si Facebook yang kita seakan-akan ada di dalamnya itu ya, masih 2 dimensi seperti ini. Tapi perkembangannya mungkin karena Facebook menjadi Meta itu akan banyak sekali inovasi Metaverse. Dan kabarnya sih 60% pekerjaan itu akan pindah ke Metaverse seperti itu. Terus selanjutnya ada dari Ambi Crypto ya. Nah, si Matic ini diperkirakan akan terjadi bull run ya, atau naik sekitar 36,71% di level 1,9 dolar ya targetnya. Karena ini sudah menunjukkan grafik seperti ini. Ya, nanti diperkirakan akan targetnya itu breakout di angka 1,95 dolar. Terus selanjutnya ada kabar menggembirakan untuk kalian holder crypto ya. Jadi eBay itu menampilkan dompet digital untuk para investor saat menjelajahi kripto dan opsi pembayaran. Gitu. Jadi eBay ini CEO-nya Jamie
Iannone itu telah memiliki gagasan untuk menambah opsi pembayaran kripto ke situs mereka seperti itu ya, atau situsnya eBay. Kalian mungkin tahu ya eBay ya, karena sangat terkenal sekali kalau di sini itu ya kayak OLX dan gitu-gitu. Tapi perusahaan itu berhenti mengumumkan langkah apapun ya di pada hari investor tahun 2022, hari kemarin ini ya, atau hari Kamis. Nah, mungkin ini kalau memang adopsi kripto ini sudah sampai ke pembayaran, mungkin di seluruh dunia pakai kripto seperti itu, market cap-nya akan luar biasa besar sekali ya. Itu masih menjadi harapan atau mimpi kita. Entah akan terrealisasi kapan seperti itu. Karena memang dengan adanya kripto ini peredaran uang itu akan lebih cepat dan bisa membantu orang yang mungkin susah kita jangkau ya, seperti konflik Rusia Ukraina. Terus misal kita mau berdonasi, mau membeli di luar negeri. Sekarang kan kalau mau beli-beli susah, harus pakai PayPal, harus pakai yang lain. Dengan kripto ini siapapun orang yang ada di seluruh dunia mampu membeli dengan mudah. Terus selanjutnya ada berita dari Decrypt ya, pembayaran gateway pembayaran besar Strip itu meluncurkan dukungan untuk kripto dan NFT ya. Nah, ini juga kabar baik lagi untuk kita ya. Selain si Strip ini, FTX juga mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani uh, perjanjian atau kemitraan dengan Strip ini ya. Jadi FTX itu salah satu exchange yang sangat besar di dunia ya, termasuk seperti Binance itu ya. Nah, dia sudah berpartner dengan Strip. Nah, ini juga membuat agar kripto ini bisa diadopsi lebih cepat seperti kecepatan cahaya gitu ya kalau di berita-berita luar negeri itu. Jadi si John Collins itu mengetweet ya bahwa Strip sekarang support bisnis cryptocurrency, exchange, wallet, dan marketplace NFT. Nah, ketika pemain seperti Giant ini, Strip ini, maka ya dia mengikuti langkahnya si PayPal ya berarti. Menambahkan jual beli kripto di platform mereka. Terus kabar terakhir datang dari Finbull ya. Jadi CEO VanEck SEC dia itu menyandra Bitcoin spot ETF ya. Dia SEC itu menyandra Bitcoin ETF sampai mendapat yurisdiksi atau apa ya, payung hukum gitu ya, atas pasar kripto yang mendasari si Bitcoin ini. Jadi sebelum regulasi itu tercapai atau selesai dibuat dan disahkan oleh pemerintah Amerika, nah si SEC itu dalam tanda kutip dia akan selalu menyandra Bitcoin. Kemarin pas bull run sampai 60.000 lebih ya satu koinnya. Itu karena atau hampir 1 miliar per koin. Itu kabarnya si Bitcoin ETF atau spot ETF ini sudah disetujui, tapi ternyata enggak seperti itu. Akhirnya turun kembali.
Jadi kalau SEC ini udah nggak menyandra Bitcoin di spot ETF ini, nah kemungkinan besar akan ada bull run yang besar-besaran seperti dulu. Oke, mungkin cukup itu dulu ya berita dari dunia cryptocurrency pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di hari berikutnya di segmen Seruput from Crypto ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.